Ya, shalom saudara sekalian. Kita bersyukur di hari ini kita ada di momen perayaan Paskah, atau kita mengingat akan peristiwa 2000-an tahun yang lalu bagaimana Kristus bangkit, dan di hari ini saudara sekalian kita bersama-sama merayakan momen Paskah ini. Sekalipun saudara kurang lebih 3 minggu saudara kita tidak beribadah bersama-sama di rumah rohani di gereja kita, tetapi saya percaya sungguh saudara sekalian bahwa dimanapun kita ada, dimanapun kita beribadah, percaya saya selalu ingatkan kehadiran Tuhan yang terlebih penting dari apapun juga. Amin saudara. Mari saudara, di pagi hari ini di dalam momen perayaan Paskah kita, saya mau sharing di firman Tuhan buat kita semua kurang lebih 15-20 menit, dan nanti saudara juga bisa sharing dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan sebelumnya mari kita berdoa saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur padamu untuk hari ini, di mana oleh kemurahan Tuhan, oleh berkat anugerah Tuhan, kami masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Paskah dengan seluruh orang percaya di segala tempat. Kami bersyukur Tuhan bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, baik oleh kematian-Mu, kebangkitan-Mu, itu semua merupakan sebuah teladan, sebuah contoh yang boleh kami lihat, yang boleh kami percayai bahwa sesungguhnya Engkau Allah hidup, tidak hanya hidup 2000-an tahun yang lalu, tapi juga hidup di masa sekarang melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami yang menuntun, menjaga kami. Dan kami bersyukur Tuhan, sekalipun Tuhan kami tidak melihat Engkau secara manusiawi 2000-an tahun yang lalu, namun dengan iman kami percaya bahwa benar Engkau sudah datang ke dalam dunia, Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit menebus segala dosa kami, segala kejahatan kami, bahkan mempersiapkan jalan bagi kami, sementara mempersiapkan tempat bagi kami untuk bersama-sama dengan Engkau di kehidupan yang kekal nantinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Roh Kudus ambil alih seluruh hati dan pikiran kami. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan baru, kami dibukakan paradigma yang baru, bahkan iman kami semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi dan berkati hamba-Mu juga, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Berkat kemurahan Tuhan melimpah bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara sekalian, sekali lagi kita bersyukur saudara untuk hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu saudara semua dalam keadaan sehat, dan sekali lagi tetap semangat, tetap antusias, tetap mempercayai Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah seizin daripada Tuhan. Artinya bahwa dimanapun juga dan dengan kondisi apapun juga kita tahu bahwa Allah bekerja di sana. Seperti dalam Roma 8:28 berkata, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah dunia ini, untuk ada di masa ini, untuk sebuah panggilan ilahinya Tuhan, untuk sebuah rancangan Tuhan yang kekal. Dan saya percaya juga saudara, setelah wabah ini berlalu, saya sangat meyakini sungguh bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar, akan terjadi sebuah penuaian yang besar, akan terjadi di mana orang-orang akan berbondong-bondong mencari Tuhan, akan sujud menyembah Tuhan, dan lidah mereka akan mengaku bahwa sesungguhnya hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup membawa setiap orang untuk keluar dari masa-masa yang sulit. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang bisa memberi kekuatan, pengharapan dalam setiap hidup orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Dan saya percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang Yesus katakan tetap pasti digenapi. Sebelum itu digenapi, maka saya juga percaya bahwa Tuhan belum datang. Amin saudara. Mari saudara, di hari ini sesuai dengan apa yang saya bagikan di dalam grup kita, bahwa kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 saudara ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari saudara, kita membuka bersama-sama di Alkitab kita, dan saya akan membaca buat kita semua di hari ini. Kebangkitan Kristus ya, sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Diberikan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu,
dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Saudara, jadi ini Rasul Paulus memberitakan Injil, dan inilah isi daripada Injil itu, saudara. Yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Amin. Jadi ada kuasa, ada kekuatan dalam Injil, seperti dikatakan dalam Roma bahwa Injil itu menyelamatkan setiap orang. Ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci juga, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin, saudara. Jadi sekali lagi bahwa inilah inti dari berita Injil, bicara tentang kelahiran Kristus, bicara juga tentang kehidupan Kristus, bicara juga tentang kematian Kristus, kebangkitannya, bahkan nanti akan kedatangan kali yang kedua. Saudara sekalian, di Minggu Paskah hari ini seperti apa yang saya sampaikan, bahwa kita akan belajar apa makna dari Paskah, apa makna daripada kebangkitan Yesus bagi kita untuk sekarang ini. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, bahkan juga berbagai macam tantangan yang kita alami mungkin dalam rumah tangga kita, keluarga kita, saya percaya ada makna tersendiri yang Tuhan akan singkatkan buat kita. Dari 4 makna yang akan saya sharing, saya berdoa supaya paling kurang salah satu dari makna itu boleh menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara, boleh menjadi satu iman yang membangkitkan kehidupan kita dalam kita mengiringi Tuhan, dalam kita mengikuti Tuhan. Saudara sekalian, bicara tentang Paskah, kalau kita lihat memang ini pertama kali bagaimana terjadi ketika bangsa Israel, mereka dalam mempersiapkan diri untuk Tuhan panggil mereka keluar dari Mesir. Dan pada malam itu, saudara, Musa, pada hari itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melakukan satu tindakan yang sebenarnya ini sebuah tindakan profetik, yang ini sebenarnya akan terjadi kepada pribadi Kristus sendiri, di mana saat itu Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengorbankan anak domba yang berusia 1 tahun, lalu kemudian darahnya dipercikkan di setiap rumah-rumah dari orang Israel. Lalu kemudian pada malam hari, seperti yang firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan akan menjalani seluruh tanah Mesir, dan semua anak sulung dari orang Mesir akan mati, bahkan juga demikian juga manusia, bahkan juga ternak, yang semua yang anak sulung mati. Tetapi setiap anak sulung orang Israel, setiap orang Israel yang percaya kepada Tuhan, yang memang adalah umat pilihan Tuhan saat itu, mereka dilewati oleh Tuhan. Nah, inilah makna, inilah arti dari Paskah yang pertama, yaitu dilewati. Dilewati oleh apa? Dilewati oleh maut. Dilewati oleh apa? Dilewati oleh kematian, saudara sekalian. Dan memang kalau kita lihat lebih jauh lagi setelah itu, maka terus dilakukan yang namanya Paskah beberapa kali. Tapi sempat hilang waktu itu ketika di zaman hakim-hakim, saudara. Paskah kurang lebih beberapa puluh tahun tidak dilakukan, saudara. Dan pada akhirnya, saudara, di masa pemerintahan Raja Yosias, saudara, Paskah itu kembali dilakukan lagi. Saudara, kita perhatikan bahwa memang ini sesuatu yang seharusnya sebagai peringatan buat kita, sebagai sesuatu yang kita merenungkan bahwa betapa baiknya Tuhan itu, betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, diberkati yang disertai oleh Tuhan, kemudian selanjutnya bahkan sampai di perjanjian baru pun, saudara, selama Yesus masih hidup, dia selalu mengikuti orang tuanya ketika mereka merayakan Paskah. Setiap tahun mereka ke Yerusalem, saudara, untuk merayakan Paskah. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudara, di dalam Lukas
Saudara sekalian, di dalam Lukas firman Tuhan berkata bahwa Yesus memang merayakan Paskah bersama dengan orang tuanya, saudara ya. Kalau kita lihat saudara di Lukas pasal 2 ayat 41 ya, dikatakan di situ bahwa setiap tahun ya Yesus bersama orang tuanya mereka pergi untuk merayakan Paskah. Tetapi saudara sekalian, bahwa tentunya di masa perjanjian baru kita sekarang ini, di mana kita ada di momen-momen di mana kita merayakan Paskah ini, kita melihat bahwa ada hal yang lebih penting, ada makna yang terpenting yang kita mau belajar dari Paskah itu sendiri. Nah saudara, mari kita perhatikan, seperti saya sampaikan tadi, ada 4 makna Paskah yang perlu kita belajar, yang perlu kita renungkan kembali di momen-momen sekarang ini, saudara. Yang pertama saudara, apa makna dari Paskah bagi kita sekarang ini? Ya, Alkitab berkata bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan. Jadi saudara, ketika Yesus bangkit dari kematiannya, ini sebuah jaminan, saudara ya. Sekali lagi, ini adalah sebuah jaminan bahwa kita yang percaya kepada Dia pun kita akan mengalami yang namanya kebangkitan. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa kalau saudara nanti ya dipanggil Tuhan, ya, apakah saudara percaya bahwa saudara juga akan dibangkitkan? Saya meyakini sungguh dan saya percaya bahwa saudara pun akan dibangkitkan. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara pun akan mengalami yang namanya kebangkitan daging, ya, kebangkitan jiwa kita, saudara. Nah, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40 berkata begini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang, ya, setiap orang atau tiap-tiap orang, ya, yang melihat Anak, ya, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Amin. Saudara, inilah jaminan kita yang pertama. Inilah makna dari Paskah, dari kebangkitan Kristus. Ketika Kristus bangkit, memberikan sebuah jaminan bahwa saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, kita pun akan dibangkitkan oleh Yesus, akan dibangkitkan oleh Tuhan jika kita percaya kepada Dia. Amin. Jadi saudara, dalam momen Paskah ini saya kembali ingatkan, kalau saudara masih ragu-ragu dengan Tuhan, masih belum percaya kepada Tuhan, mari hari ini ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Amin. Sebab apa saudara? Sebab ketika Yesus bangkit dari kematiannya, itu memberikan sebuah jaminan bahwa saya dan saudara yang percaya kepada Dia pun akan dibangkitkan. Seperti dalam firman tadi, sebab inilah kehendak Bapakku. Ya, inilah kehendak Tuhan, inilah kehendak Allah, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak. Saudara, memang kita tidak melihat Anak, tidak melihat Yesus ya ketika 2000-an tahun yang lalu, tetapi yang murid-murid itu mereka melihat. Tetapi tidak hanya itu, Yesus berkata kalau hanya melihat, saudara, kita ini tidak bisa selamat. Kenapa? Kita tidak melihat Yesus kan secara fisik, tidak melihat Dia. Tetapi ditambahkan juga di situ, ya, barang siapa yang melihat Anak, dan ya, kata dan itu menggunakan kata kai, artinya satu kalimat atau satu kata yang sebelumnya dengan kata yang selanjutnya itu ada hubungan, ada kaitan, ya. Jadi dikatakan yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya. Sekalipun secara fisik kita tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya Dia sudah datang ke dalam dunia, Dia sudah mati, disalibkan, bahkan juga Dia bangkit dari kesaksian kitab suci. Dan oleh karena itu saudara, kita percaya, dan Alkitab berkata, barang siapa percaya, Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin, saudara. Inilah jaminan kita, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka tidak hanya Yesus yang dibangkitkan, tetapi sesungguhnya saudara, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, kita juga dibangkitkan oleh Allah. Amin. Nah, yang kemudian saudara, kita lihat yang kedua, saudara. Apa makna dari Paskah, dari kebangkitan Yesus itu sendiri? Yang kedua, saudara, di dalam 1 Korintus 15, ya, dari ayat yang sudah kita baca tadi, saudara, di bagian selanjutnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi saudaraku sekalian, ketika Kristus bangkit, juga memberikan sebuah pengharapan dalam hidup kita, memberikan sebuah jaminan bagi kita. Dikatakan situ supaya apa saudara? Supaya tidak sia-sia iman kita. Ya. Iman apa? Iman yang kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus akan datang kali kedua, bahwa Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita, bahwa Dia menjamin hidup kita. Nah, itulah saudara jaminan iman kita.
Ketika Kristus bangkit bagi kita, ketika dia bangkit 2000 tahun yang lalu saudara, sebuah jaminan bagi hidup kita. Bahwa apa? Bahwa dia memberikan sebuah jaminan supaya iman kita tidak menjadi iman yang sia-sia. Amin saudara. Jadi kita sudah percaya bahwa Yesus itu ada. Itu adalah iman kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Itulah iman kita. Kita percaya bahwa Yesus menyembuhkan kita. Yesus memulihkan kita. Itulah iman kita saudara. Dan jaminan itulah dibuktikan lewat apa? Lewat kebangkitan Kristus Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya bahwa nanti aku akan mati, tetapi jangan ragu, jangan takut. Aku akan bangkit di hari yang ketiga. Dan hari ini saudara kita merayakan itu. Kita merayakan kebangkitannya saudara. Kita bersuka cita karena kebangkitannya. Kenapa? Karena berarti iman kita bukanlah iman yang sia-sia. Amin. Iman kita bukanlah iman yang kosong saudara. Iman kita bukan iman yang tanpa bukti. Tetapi iman kita dibuktikan saudara. Bahwa benar Kristus sudah bangkit lewat kesaksian kitab suci. Bahkan lewat kesaksian dari rasul-rasul. Benar-benar membuktikan bahwa dia bangkit. Dari mana juga dibuktikan? Lewat dia menampakkan diri kepada murid-muridnya saudara. Makanya ditulis dalam ayat-ayat yang kita baca tadi saudara. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Dikatakan begini saudara, di ayat yang ke-5 saudara. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus sudah bangkit dan memang tidak sia-sia iman orang yang percaya. Ayat yang ke-5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya saudara. Jadi ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ini sebuah bukti bahwa benar Yesus itu bangkit. Saudara bayangkan kalau Yesus itu bangkit tapi tidak menampakkan diri, bagaimana orang-orang atau murid-murid Yesus bisa percaya bahwa benar dia sudah bangkit saudara? Ketika dia menampakkan diri saudara, ini sebagai bukti bahwa memang dia sudah bangkit. Amin saudara. Sekali lagi, ketika Yesus bangkit dari kematiannya dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, ini sebagai bukti bahwa benar dia hidup ya. Dan dari itulah murid-murid bersaksi bahwa benar-benar mereka sudah melihat dia dari kebangkitannya. Dari siapa? Maria Magdalena saudara ya, seorang wanita yang ketika pagi-pagi mereka pergi untuk melihat kubur Yesus dan ternyata kuburnya sudah kosong. Dia sudah bangkit. Dia berkata kepada Maria Magdalena, jangan dulu menyentuh aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah sampaikan kepada murid-muridku bahwa aku sudah bangkit seperti apa yang aku sampaikan kepada mereka waktu ada di Yerusalem, bahkan dalam pelayanan bersama-sama dengan mereka. Yesus bangkit saudara. Amin. Jadi ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sekali lagi, supaya iman mereka kepada Yesus, yang dia adalah anak Allah, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, itu tidak menjadi sia-sia. Ya, dia menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 murid yang lain saudara. Lalu dikatakan ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus saudara. Murid-murid awal-awal saudara, orang-orang percaya awal-awal, 500-an orang saudara. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kurang apa lagi saudara? Tidak mungkin 5.500 orang ini berbicara hal yang bohong tentang Yesus. Tidak saudara. Memang Yesus menampakkan diri kepada mereka saudara ya. Ada bukti dalam kitab suci. Bukti kebangkitannya lewat apa? Lewat dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Kefas atau kepada Petrus ya, kepada 12 murid yang lain ya, kepada 500 murid juga yang lain saudara. Lalu kemudian dikatakan lagi ayat selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus ya, Yakobus ini saudara Yesus. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang sebelum waktunya ya, yang lahir sebelum waktunya. Dan juga kepada Rasul Paulus juga Yesus menampakkan diri ketika dia dalam perjalanan ya, untuk menangkap murid-murid Yesus saudara ya. Disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus, dan disitulah dia percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, sekali lagi, kebangkitan Yesus juga meneguhkan bahwa benar-benar bahwa iman kita selama ini tidak menjadi sia-sia. Ketika sudah percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penyembuh kita, saya percaya kepercayaan itu, iman itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa Yesus bangkit mengalahkan maut. Amin. Dia bangkit mengalahkan dosa. Maut tidak berkuasa atas dia ya. Kenapa? Karena dia bangkit
dari kematiannya. Dan karena dia bangkit ini juga menjadi jaminan buat kita, bahwa kita yang percaya kepada dia, ketika kita mati, kita juga mengalami kebangkitan. Amin saudara. Jadi sekali lagi saudara, inilah jaminan yang kedua yang perlu kita percayai, kita pegang. Ketika Yesus bangkit, berarti sebuah jaminan iman kita kepada dia tidak sia-sia. Amin. Saudara, yang kedua kita perhatikan saudara. Iya. Haleluya. Yang kedua saudara, firman Tuhan berkata bahwa ada jaminan yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga saudara, Alkitab berkata begini saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 15, Alkitab berkata begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Jadi saudara, poin yang ketiga saudara, saya mau sharing buat Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika Yesus bangkit, maka sekali lagi Yesus memberikan sebuah jaminan supaya kita hidup untuk Yesus. Amin. Saya sampaikan minggu hari Jumat Agung kemarin, banyak orang berkata, saya siap mati untuk Yesus, saya siap menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Kenapa? Karena bagi saya mati adalah keuntungan. Betul saudara, saya juga mengimani hal itu, saya juga percayai akan hal itu. Tetapi ada hal juga yang lebih penting adalah saudara, mari kita mau berkata, saya juga mau hidup untuk Yesus. Amin. Dalam kehidupan kita hari ini saudara, mari kita mau hidup untuk Yesus. Di tengah-tengah masa yang sukar saat ini yang kita alami, mari kita mau hidup untuk Yesus. Kita tidak mau hidup menjadi orang yang egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya, saudara, kita lihat ya, orang karena egois ya pergi memborong semua barang-barang di pasar, akhirnya ada yang kekurangan, ada yang sulit kita dapatkan. Orang pergi ke apotek, orang borong masker, dan tidak ada saudara orang yang banyak yang bisa dapatkan itu saudara. Dan masih banyak hal yang lain yang mungkin kita di kota Sorong masih belum terlalu jelas, tapi di kota-kota besar seperti di Jawa saudara, atau mungkin di Sumatera, ya memang ini juga mereka mengalami kesulitan saudara. Dan di negara-negara lain pun sama saudara. Tetapi mari di masa ini saudara, kita jangan menjadi orang yang egois saudara. Mungkin kita tidak bisa lakukan banyak aksi, tetapi lewat kita berdoa, ya kita mungkin lakukan hal yang sederhana seperti kemarin sudah kita bagikan masker buat jemaat Tuhan. Dan saudara, untuk saudara kita ada di suku Kokoda, kita mau berdoa. Ya saya punya harapan, saya rindukan supaya kita boleh mungkin memberikan saudara, bingkisan saudara, kita memberikan sembako untuk saudara kita ada di Kokoda saudara. Kenapa? Karena kita tahu mereka adalah orang-orang yang bukan bekerja dengan gaji bulanan, dengan gaji yang rutin, tapi mereka orang yang bekerja harian di pasar saudara, menjual sayur-sayuran saudara, menjual daun pisang, menjual sayur kangkung. Saudara, saya berdoa supaya ya Tuhan buka jalan saudara, supaya kita juga boleh memberkati mereka, saudara-saudara kita di Kokoda saudara. Saya punya beban itu dan saya berdoa supaya kita pun punya beban untuk hal itu. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan kalau kita punya beban untuk ini. Berdoa akan ada orang yang bisa membantu kita membagikan sembako buat saudara kita ada di Kokoda sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka. Kenapa? Karena Kristus mengasihi kita. Amin saudara. Dan kita berkata supaya kita hidup untuk Yesus saudara. Ya saudara, perhatikan bagaimana Yesus hidup. Kalau sudah baca dalam kitab Injil bagaimana dia hidup saudara. Dia hidup untuk Allah saudara. Bagaimana dia membangun keintiman dengan Bapanya di surga. Bagaimana dia menjalani hidupnya dengan penuh ketaatan kepada Bapa di surga, melakukan firman Tuhan dengan penuh kuasa dalam hidupnya juga saudara ya. Dia membangkitkan orang yang mati saudara. Dia menyembuhkan orang yang sakit dengan belas kasihannya, dengan kasihnya yang besar saudara. Dan saya percaya saudara, ketika kita melakukan sesuatu aksi menolong orang, ya kita melayani orang yang sakit, kalau didorong oleh karena belas kasihan, oleh karena kasih, saya percaya akan menjadi satu kekuatan, menjadi satu dorongan saudara, di mana kita menyatakan bahwa benar Kristus hidup dalam hidup kita, Kristus hidup dalam diri kita. Amin. Alkitab berkata supaya kita hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, ya, untuk semua orang saudara. Tapi bersyukur mereka yang percaya, mereka diselamatkan. Supaya mereka yang hidup, saudara, kita sekarang hidup, ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, saudara. Kita tidak mau hidup untuk diri kita sendiri. Kita masih hidup untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang percaya lainnya, saudara. Kita hidup juga untuk mereka. Tetapi untuk Dia, hidup untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Kristus Yesus dibangkitkan untuk kita. Supaya apa? Kita hidup, tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tidak untuk ego kita.
tapi kita hidup untuk orang lain juga. Kita bermanfaat untuk orang lain, kita berguna untuk orang lain, saudara ya. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan orang-orang percaya lainnya, saudara. Amin. Saya berdoa supaya setiap kita boleh berguna, boleh bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit buat kita. Amin. Dan saudara, yang keempat, saudara ya, di dalam Yohanes 16 ayat ke-7 Alkitab berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, ketika Yesus mati dan dia bangkit naik ke surga, saudara, dia menjanjikan bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan kita bersyukur hari ini, saudara, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Amin. Dia adalah pribadi daripada Allah. Saudara ingat, Roh Kudus bukan kuasa, tapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, saudara. Jadi kemanapun kita pergi, Alkitab berkata, dia menyertai kita, dia menjaga kita, dia melindungi kita. Dan Roh Kudus pun bersaksi menceritakan tentang Kristus Yesus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bersama-sama dengan kita selama-lamanya sampai kita meninggalkan dunia, sampai kita mati, saudara. Roh Kudus bersama dengan kita. Di zaman perjanjian lama, saudara, Roh Kudus itu hanya kepada orang-orang tertentu. Dan ketika orang itu tidak lagi percaya kepada Yesus atau meninggalkan Tuhan, Roh Kudus akan pergi daripada dia, saudara. Tetapi di masa sekarang, setelah di masa perjanjian baru, Alkitab berkata Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya. Dia tinggal bersama-sama orang percaya. Dan kemanapun kita pergi, Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus menjaga kita, melindungi kita. Amin. Jadi di masa kita sekarang ini, saudara, saudara imani, saudara percaya, Roh Kudus bersama dengan kita. Tidak usah takut berlebihan, tidak usah khawatir berlebihan, tidak usah cemas berlebihan. Kenapa? Karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dia menguatkan kita, dia memberi kita kekuatan, penghiburan, dia memberi kita sukacita, bahkan kuasa otoritas ilahi ada dalam diri kita, saudara. Alkitab berkata, sebab roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh apapun juga di muka bumi ini. Karena itu, saudara, jangan takut. Ya, jangan kecut hati kita. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang punya kuasa lebih besar dari apapun juga, saudara. Amin. Inilah kekuatan kita, saudara. Inilah pengharapan kita di tengah-tengah masa yang kita alami saat ini, saudara. Mari percaya, imani bahwa Tuhan bersama dengan kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia menyatakan kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya, kemurahannya dalam diri kita. Amin. Maka saudaraku sekalian, sekali lagi saya ingatkan kembali, ada 4 makna yang kita perhatikan hari ini. Yang pertama, kita yang percaya juga dibangkitkan oleh Yesus. Amin. Yang kedua, tidak menjadi sia-sia iman kita. Yang ketiga, saudara, kita hidup untuk Yesus. Dan yang keempat, saudara, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya. Saudara, inilah 4 makna yang kita belajar dari kebangkitan Kristus, dari kebangkitan Yesus, supaya hidup kita, supaya segenap hati kita persembahkan buat Tuhan kita. Haleluya, saudara. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat buat kita. Dan satu ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-10, saudara. Tetapi karena kasih karunia, sekali lagi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi sekarang kita hidup, saudara, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam diri kita oleh kuasa Roh Kudus, oleh anugerah daripada Tuhan. Kita bekerja dengan lebih keras lagi, kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, kita ikut Tuhan lebih serius lagi, kita melayani Tuhan lewat dengan segenap hati kita lagi, saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Kita hidup sekarang ini untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saya berdoa supaya setiap kita boleh dikuatkan lewat firman Tuhan hari ini. Haleluya, saudara. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hamba berdoa bila firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kami, boleh membuka paradigma kami untuk kami hidup untuk Tuhan. Karena Engkau sudah mati, bahkan Engkau bangkit bagi kami. Dan kami juga mau berkata bahwa kami hidup sekarang ini, kami hidup untuk Engkau Yesus. Dalam segala aspek hidup kami, Tuhan, kami mau persembahkan untuk Engkau, Tuhan kami, untuk Engkau Allah kami, untuk Engkau Raja kami. Supaya ketika kami kembali kepadamu, Tuhan, kami kedapatan menjadi orang-orang yang benar-benar bisa menyatakan sesuatu, memberi tanggung jawab sesuatu yang berguna
untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan GKKD Sorong yang ada, anugerah kemurahan melimpah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang takut yang khawatir Tuhan memberi pengharapan, penghiburan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami percaya semua kami melangkah dalam iman karena kuasa kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah kebangkitan-Mu terus membuat kami semakin mengerti bahwa sesungguhnya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, bahkan anugerah Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bahkan yang telah bangkit buat kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati setiap kita bila terus kita maju bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sudah bisa menyatakan kuasanya bagi kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Amin.